Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Meskipun minggu ini pembelajaran masih dalam keadaan daring, tapi Ibu harap kalian tetap semangat dan fokus ketika mempelajari materi. Hari ini kita akan membahas materi masih seputaran teks argumentasi, hanya saja sudah berganti subbab, yakni menulis teks argumentasi. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, silahkan kalian berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Seperti yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya, bahwa pembelajaran kita hari ini adalah menulis teks argumentasi, maka tujuan pembelajaran yang akan kita capai ialah peserta didik dapat menulis teks argumentasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan dengan benar. Maka setelah kalian mempelajari materi hari ini, kalian diharapkan dapat menulis teks argumentasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan dengan benar. Sudah siap belajar semuanya? Jika sudah, mari kita masuk pada pembahasan. Teks argumentasi digunakan untuk menuangkan ide-ide atau gagasan dari penulis. Oleh karena itu, opini penulis harus didukung dengan data dan fakta yang valid. Di samping itu, dalam menulis teks argumentasi juga harus menggunakan kalimat dan paragraf yang padu. Sebelum melangkah ke langkah selanjutnya, dalam menulis teks argumentasi, mari kita pelajari dulu bagaimana sebuah kalimat dan paragraf dikatakan memiliki hubungan yang padu. Anak-anak, di dalam menulis sebuah teks argumentasi, penulis harus memperhatikan hubungan antar kalimat dan antar paragraf sehingga teks tersebut menjadi padu. Kepaduan teks dibangun oleh kohesi dan koherensi. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Kohesi adalah keserasian hubungan antar unsur dalam sebuah paragraf. Kohesi dapat berupa pengacuan, substitusi, pelesapan, penggunaan konjungsi, repetisi, sinonim, antonim, dan lain-lain. Sederhananya, kohesi adalah ikatan atau keterkaitan antara kalimat-kalimat sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh dan mudah dipahami. Analoginya seperti ini. Bayangkan sebuah rantai. Setiap mata rantai itu saling terhubung membentuk rantai yang kuat. Begitu pula dengan kalimat dalam sebuah teks. Setiap kalimat harus terhubung dengan kalimat sebelumnya dan selanjutnya untuk membentuk suatu rangkaian yang padu. Adapun yang dimaksud dengan kohesi berupa pengacuan, contohnya adalah Ani membeli buku baru. Buku itu sangat menarik. Nah, kata buku itu merupakan kata pengganti untuk kata buku baru. Jadi pengacuan itu sama halnya dengan mengganti kata lain yang artinya itu sama. Dalam konteks ini, Ani membeli buku baru. Buku itu sangat menarik. Nah, kata buku itu merupakan kata ganti untuk kata buku baru. Kemudian yang dimaksud dengan substitusi adalah pengganti. Artinya seperti ini. Andi dan Budi adalah teman baik. Mereka sering bermain bersama. Nah, kata mereka ini merupakan kata ganti yang menggantikan Andi dan Budi. Jadi mereka ini, kata mereka itu merupakan bentuk dari penggantian kata Andi dan Budi agar lebih efektif. Nah, yang selanjutnya adalah pelesapan atau yang artinya menghilangkan. Contohnya, Ani makan nasi goreng, titik, Budi mie goreng. Nah, di tengah-tengah kata Budi dan mie goreng itu seharusnya diberi kata makan. Seperti Ani tadi, Ani makan nasi goreng, Budi makan mie goreng. Namun dalam kohesi pelesapan, kata Budi itu tidak perlu diikuti dengan kata makan karena kata makan ini sudah diucapkan oleh Ani. Jadi Ani makan nasi goreng, titik, Budi mie goreng. Nah, tanpa menuliskan kata makan di tengah-tengah Budi dan mie goreng, tentunya pembaca sudah dapat mengetahui bahwa Budi ini sedang makan mie goreng. Karena apa? Karena di kalimat sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Ani makan nasi goreng, maka Budi pun juga makan mie goreng. Seperti itu. Nah, berikutnya ada repetisi. Repetisi itu artinya pengulangan. Contohnya, dia ingin belajar dengan giat. Dengan belajar giat, dia berharap bisa meraih cita-citanya. Nah, di sini ada pengulangan belajar dengan giat 2 kali. Iya ya?
Coba Ibu ulangi. Dia ingin belajar dengan giat. Dengan belajar giat, dia berharap bisa meraih cita-citanya. Nah, pengulangan kata belajar dengan giat ini bertujuan untuk menekankan bahwa penulis ingin memberitahu pembaca bahwa si dia ini selalu belajar dengan giat untuk meraih cita-citanya. Yang berikutnya adalah sinonim atau persamaan kata. Contohnya, Budi adalah seorang siswa yang rajin. Karena kerajinannya itu, dia mendapatkan predikat sebagai pelajar teladan yang selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, di sini ada kata siswa dan pelajar. Anak-anak dengar tidak tadi Ibu menyampaikan? Budi adalah siswa yang rajin, sehingga ia mendapatkan predikat sebagai pelajar teladan. Ya, ada kata siswa dan pelajar. Sedangkan siswa dan pelajar ini merupakan sinonim, artinya ada persamaan kata di sini. Kemudian ada kohesi penggunaan konjungsi. Nah, maksudnya di sini adalah penggunaan kata hubung seperti kata dan, kemudian kata untuk, kemudian selanjutnya dan lain-lain. Untuk kohesi nanti kita akan bahas tersendiri, dan contoh yang terakhir adalah kohesi berupa antonim atau lawan kata. Contohnya itu seperti dia adalah orang yang sangat rajin, sedangkan adiknya justru sangat malas. Nah, di sini kata rajin dan malas ini kan bertentangan atau berlawanan kata, seperti itu. Nah, yang kedua adalah koheren. Koheren adalah kepaduan antar gagasan di dalam suatu paragraf. Maksudnya seperti apa, Bu? Jadi maksudnya koheren itu hubungan yang logis, atau koheren itu di dalam satu paragraf itu harus ada satu kesatuan atau hubungan yang logis sehingga ketika membaca teks itu kita dapat paham secara utuh. Analoginya seperti ini. Bayangkan sebuah bangunan, maka setiap batu bata dalam bangunan tersebut memiliki peran dan terhubung satu sama lain. Ada yang membentuk dinding, kemudian membentuk ruangan, pada akhirnya membentuk sebuah bangunan yang kokoh. Begitu pula dalam sebuah teks, setiap kalimat harus terhubung dengan kalimat sebelumnya dan kalimat setelahnya untuk membentuk suatu makna yang utuh, seperti itu. Baik anak-anak, penjelasan mengenai kohesi dan koheren apakah bisa diterima? Jika sudah bisa difahami, kita akan lanjut pada contoh agar anak-anak bisa lebih mudah untuk paham. Anak-anak, bisa kalian lihat bahwa di sini sudah Ibu sajikan dua teks, maka sekarang kita akan bandingkan kedua teks ini, manakah di antara kedua teks ini yang termasuk kohesi dan koheren dan mana teks yang belum kohesi dan koheren. Kalian simak ya, Ibu akan bacakan teks 1. Masyarakat Papua dan Maluku sejak berabad-abad yang lalu telah mengonsumsi sagu sebagai makanan pokoknya. Nenek moyang suku-suku di pedalaman telah mengolah makanan sederhana. Kandungan gizi dan zat karbohidrat terdapat pada makanan pokok itu. Masyarakat Papua dan Maluku membutuhkan makanan pokok selain beras. Kearifan lokal harus dihidupkan kembali di Papua lewat makanannya. Baik, sudah ya teks 1. Kita beralih ke teks 2. Kalian simak baik-baik. Sagu telah dikonsumsi oleh masyarakat Papua dan Maluku sejak berabad-abad yang lalu. Nenek moyang suku-suku di pedalaman Papua telah mengolah sagu dengan cara sangat sederhana. Kandungan gizi dan zat karbohidrat yang tinggi pada sagu telah membuat masyarakat Papua tidak kekurangan dalam suplai makanan pokoknya. Sagu telah menjadi makanan pokok sebelum mereka mengenal beras yang dibawa oleh pendatang khususnya dari Jawa. Oleh karena itu, kita sebaiknya menghidupkan kembali kearifan lokal dengan mengembalikan sagu sebagai makanan pokok di Papua. Gimana? Kalian sudah mendengarkan teks 1 dan 2? Kira-kira sudah bisa menentukan belum? Yang mana teks yang kohesi dan koheren dan mana teks yang belum kohesi dan koheren? Silakan kalian dipikirkan terlebih dahulu, kita beralih pada pembahasan. Nah, gimana? Kalian sudah menemukan jawabannya apa belum? Di sini sudah Ibu tampilkan lagi teksnya, namun Ibu sudah beri warna-warna ya di setiap kalimatnya. Kira-kira kalian sudah bisa melihat belum? Mana teks yang kohesi dan koheren dan mana teks yang belum kohesi dan koheren? Kita langsung bahas pada teks 1. Jadi, di antara kedua teks ini yang belum kohesi dan koheren adalah teks 1. Hayo, siapa yang benar jawabannya? Ya, kenapa Bu teks 1? Karena coba kita lihat di sini.
Kalimat pertama itu adalah yang berwarna merah, kalimat kedua berwarna biru, kalimat 3 berwarna kuning, kalimat 4 berwarna hijau, dan kalimat 5 berwarna hitam. Di antara kesemua kalimat itu tidak ada keterkaitan atau kehubungan satu sama lain. Bisa anak-anak lihat pada teks 1 itu kalimat pertama yang berwarna merah di situ menjelaskan bahwa masyarakat Papua dan Maluku sejak berabad-abad yang lalu telah mengonsumsi sagu sebagai makanan pokok. Kemudian di kalimat kedua yang berwarna biru, di situ penulis menuliskan bahwa nenek moyang suku-suku di pedalaman telah mengolah makanan sederhana. Nah, dari kalimat pertama dan kalimat kedua di teks 1 sudah menunjukkan bahwa ini tidak koheren dan tidak kohesi. Kenapa? Karena pada kalimat pertama ini membahas mengenai masyarakat Papua dan Maluku yang mengonsumsi sagu, tiba-tiba di kalimat kedua sudah membahas nenek moyang suku pedalaman yang telah mengolah makanan sederhana. Ini kan tidak ada keselarasan ya, tidak nyambung gitu dalam artian. Nah, kita beralih ke kalimat ketiga berwarna kuning. Kandungan gizi dan zat karbohidrat terdapat pada makanan pokok itu. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba membahas kandungan gizi. Nah, ini juga tidak mencerminkan bahwa teks 1 itu koheren. Nah, begitupun dengan kalimat 4 dan kelima. Jadi, pada teks 1 ini tidak ditemukan adanya kohesi dan koheren. Tidak menggunakan konjungsi, tidak ada repetisi, tidak ada sinonim, antonim, dan lain-lain. Begitu ya. Nah, kita melihat ke teks 2. Sudah Ibu beri warna juga, jadi kalimat pertama di teks 2 itu berwarna merah, kalimat kedua warna biru, kalimat 3 warna kuning, kalimat 4 warna hijau, kalimat 5 berwarna hitam. Anak-anak bisa lihat, di kalimat pertama berwarna merah itu penulis menjelaskan bahwa sagu telah dikonsumsi oleh masyarakat Papua dan Maluku sejak berabad-abad yang lalu. Kemudian kalimat keduanya sama juga nih, nenek moyang, tapi kita lihat nenek moyang suku-suku di pedalaman Papua telah mengolah sagu dengan cara sangat sederhana. Masih ada keterkaitan dengan kalimat pertama, karena apa? Karena kalimat pertama membahas sagu, kalimat kedua juga membahas sagu. Nah, ini yang benar. Lain halnya dengan teks 1 ya. Kalimat pertama bahas sagu, kalimat kedua bahas apa? Nenek moyang yang mengolah makanan secara sederhana. Jadi tidak ada keselarasan. Sedangkan di teks 2 ini selaras nih kalimat pertama dan kalimat keduanya. Kemudian kalimat ketiga kita lihat. Kandungan gizi dan zat karbohidrat yang tinggi pada sagu telah membuat masyarakat Papua tidak kekurangan dalam suplai makanan pokok. Nah, ini juga kohesi dan koheren karena ada keterkaitan kandungan gizi dalam sagu. Kalimat pertama bahas sagu, kalimat kedua bahas sagu, kalimat ketiga juga masih bahas sagu. Nah, kalimat keempat juga masih membahas sagu ya. Di situ sagu telah menjadi makanan pokok sebelum mereka mengenal beras dan dibawa oleh pendatang khususnya dari Jawa. Begitupun dengan kalimat kelima. Oleh karena itu, kita sebaiknya menghidupkan kembali kearifan lokal dengan mengembalikan sagu sebagai makanan pokok. Nah, ini menunjukkan bahwa teks 2 ini adalah kohesi dan koheren. Selain itu apa Bu tandanya? Kohesi, anak-anak bisa lihat di situ Ibu sudah garis bawahi kata-kata yang termasuk kohesi ya. Di situ ada kohesi berupa repetisi atau pengulangan. Di situ banyak sekali ya pengulangan kata sagu. Di kalimat pertama ada kata sagu, kalimat kedua sagu, 3 ada sagu lagi, keempat ada sagu, 5 juga ada. Nah, kemudian ada kohesi berupa konjungsi seperti yang di kalimat 5. Oleh karena itu yang sudah Ibu garis bawahi. Nah, kata oleh karena itu termasuk dalam kohesi berupa konjungsi. Maka dari itu, berdasarkan semua ciri-cirinya, teks 2 ini termasuk dalam kategori teks yang kohesi dan koheren. Bagaimana? Apakah penjelasan Ibu bisa diterima? Jika sudah bisa diterima, kita akan beralih pada pembahasan berikutnya. Baik anak-anak, masih semangat belajar ya? Harus semangat dong. Ya, jadi setelah membahas tentang kohesi dan koheren, maka yang berikutnya adalah tentang konjungsi. Nah, salah satu penanda sebuah teks mempunyai hubungan yang kohesi biasanya menggunakan konjungsi atau kata hubung. Berikut ini Ibu akan sajikan beberapa jenis kata hubung dalam bahasa Indonesia, dan kata hubung ini anak-anak bisa temukan di dalam buku paket bahasa Indonesia yang sudah pernah Ibu bagikan dalam bentuk PDF. Silahkan jika kalian masih punya filenya bisa dibuka dan dibaca-baca lagi ya.
Baik, kita beralih kepada salindia berikutnya. Ibu akan sajikan jenis kata hubung dalam bahasa Indonesia. Anak-anak, kalian bisa lihat tampilan di layar bahwa kata-kata yang ada di tabel merupakan jenis-jenis konjungsi dalam bahasa Indonesia yang bisa kalian gunakan ketika menulis teks argumentasi untuk menunjukkan bahwa teks yang kalian tulis itu kohesi. Jadi salah satu kohesi tadi adalah menggunakan konjungsi ya. Jadi anak-anak bisa lihat di sini. Pertama ada konjungsi urutan waktu. Contoh katanya, anak-anak bisa menggunakan kata setelah itu, sebelum itu, sesudah itu, lalu, kemudian, dan lain-lain. Anak-anak juga bisa menggunakan kata pertama, kedua, ketiga, keempat, dan lain sebagainya. Nah, konjungsi yang kedua itu ada konjungsi pilihan. Nah, katanya itu atau. Contohnya ya misalkan kamu pilih dia atau aku gitu. Nah, konjungsi yang ketiga ada konjungsi pertentangan. Nah, ini contoh katanya itu bisa dengan menggunakan kata meskipun demikian, meski begitu, kendati demikian, kendati pun begitu, tetapi sebaliknya, namun, dan lain-lain. Nah, kemudian konjungsi yang keempat itu ada konjungsi keserasian atau kesesuaian. Kata contohnya itu demikian juga. Konjungsi kelima ada ketidakserasian atau ketidaksesuaian. Contoh katanya padahal. Konjungsi keenam ada konjungsi tambahan seperti pula, juga, selanjutnya, dan di samping itu, selain itu, dan lain-lain. Konjungsi ketujuh ada konjungsi perbandingan. Contoh katanya adalah sama halnya, berbeda dengan itu, seperti, serupa dengan, sejalan dengan itu, dan lain-lain. Kemudian konjungsi ke-8 ada konjungsi sebab akibat. Contoh katanya adalah akibatnya. Nah, konjungsi yang terakhir adalah simpulan, contohnya kata jadi. Nah, di antara kesemua konjungsi ini, anak-anak bisa menggunakan salah satunya saja ya, tidak perlu kesemuanya digunakan dalam satu teks argumentasi, melainkan dipilih saja mana konjungsi yang sekiranya diperlukan untuk membuat teks kalian atau paragraf kalian itu menjadi kohesi. Artinya ada keterkaitan antar kalimat seperti itu. Bisa diterima ya penjelasan Ibu? Baik anak-anak, bagaimana? Apakah materinya sudah bisa dipahami semuanya? Apakah masih semangat belajar? Harus tetap masih semangat ya, karena kita masuk pada inti pembahasan hari ini. Jadi kita sudah masuk pada penugasan, yaitu menulis teks argumentasi. Lalu bagaimana sih Bu langkah-langkah menulis teks argumentasi? Adakah yang sudah tahu jawabannya? Jika belum, mari kita bahas bersama di salindia berikut ini. Anak-anak, dapat kalian lihat di sini sudah Ibu sajikan 7 langkah dalam menulis teks argumentasi. Jadi, langkah-langkah ini nantinya akan memudahkan kalian dalam menulis teks argumentasi. Langkah yang pertama, kalian harus menentukan tema atau topik yang ingin dibahas. Sebaiknya, tema dan topik yang akan dibahas ini adalah tema atau topik yang memang sedang hangat dibicarakan. Namun dalam pembelajaran kali ini kita berfokus pada ketahanan pangan lokal, maka nanti sudah Ibu sajikan tema atau topiknya. Di akhir pembelajaran nanti Ibu akan sampaikan, di situ Ibu sajikan pilihan, nanti kalian memilih sesuai dengan minat kalian. Yang kedua, kalian harus menyiapkan pernyataan pendapat atau tesis. Maksudnya bagaimana sih Bu? Jadi teks argumentasi adalah teks yang berisi pendapat atau opini penulis berdasarkan topik tertentu. Kalian masih ingat kan definisinya? Nah, berdasarkan definisi tersebut, kalian tentunya harus menyiapkan pernyataan pendapat terkait topik yang nantinya kalian pilih. Pendapatnya tentu harus bersifat objektif, harus berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan. Jadi tidak boleh berdasarkan tidak boleh berdasarkan pendapat kalian yang sifatnya subjektif. Artinya, meskipun itu berdasarkan pendapat kalian, namun harus ada data dan fakta yang mendukung. Yang ketiga, kalian harus menyiapkan data dan bukti-bukti. Nah, ini tadi ya maksudnya. Jadi, pernyataan kalian itu juga harus disajikan data dan buktinya. Nah, data dan bukti ini diperoleh dari mana, Bu? Kalian bisa membaca banyak jurnal ataupun artikel di internet ya.
ataupun kutipan, hasil penelitian, dan di buku-buku, dan contoh-contoh lain yang relevan dengan topik yang kalian bahas. Artinya sumber manapun itu bisa dijadikan rujukan dalam menyiapkan data dan bukti-bukti. Nah, yang keempat, kalian membuat kerangka paragraf yang terdiri dari ide pokok dan ide penjelas. Masih ingat ya? Pertemuan lalu kita sudah bahas mengenai ide pokok dan ide penjelas dalam sebuah paragraf. Maka ketika kalian membuat paragraf, jangan lupa harus ada ide pokoknya terlebih dahulu, baru kemudian dilengkapi dengan ide penjelas yang merupakan penjabaran dari ide pokok. Langkah yang kelima, kalian mulai mengembangkan paragraf menjadi rangkaian yang utuh. Nah, yang keenam, kalian mulai membaca kembali ya. Jadi kan tadi sudah dikembangkan tuh paragrafnya. Nah, kemudian sebelum dikumpulkan, kalian baca kembali tulisannya dan melakukan penyuntingan. Penyuntingan ini maksudnya editing gitu. Jadi kalian baca lagi, diperbaiki kata-katanya, tata bahasanya, kalimatnya, huruf kapitalnya, dilihat kembali dan disunting apabila ada ketidaktepatan penulisan. Nah, kemudian langkah yang ketujuh, kalian harus menyantumkan referensi atau sumber yang kalian gunakan ketika menyajikan data untuk menulis teks argumentasi. Bagaimana? Mudah kan langkah-langkahnya? Jadi setelah ini kalian akan mulai menulis teks argumentasi. Anak-anak, sebelum masuk pada penulisan teks argumentasi, kembali Ibu ingatkan bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian bisa menulis teks argumentasi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan yang benar. Nah, di sini ada struktur ya, berarti kalian ketika menulis teks argumentasi ini harus menyesuaikan struktur teks argumentasinya. Sebenarnya ini sudah dibahas pada pertemuan lalu, namun kembali Ibu ulas lagi supaya kalian lebih ingat ya, bahwa dalam satu teks argumentasi itu paling tidak harus memuat 3 struktur ini. Yang pertama ada pendahuluan, berisi pengenalan topik ataupun pernyataan pendapat yang nantinya akan kalian argumentasikan. Nah, pengenalan topik ini nanti disesuaikan ya dengan topik apa yang kalian isi. Jadi, biasanya pendahuluan ini ada di paragraf pertama gitu. Nah, kemudian paragraf berikutnya itu masuk ke bagian badan argumen. Jadi badan argumen itu berisi pembuktian terkait dengan pendapat atau gagasan yang sudah dituliskan di bagian pendahuluan. Jadi badan argumen ini biasanya berisi opini-opini kalian terkait topiknya, namun juga harus didasarkan pada fakta dan data untuk mendukung pendapat kalian. Nah, biasanya badan argumen ini ada di paragraf kedua, ketiga, keempat gitu. Misalkan Ibu meminta kalian untuk membuat 5 paragraf, berarti paragraf pertama itu adalah pendahuluan, paragraf 1, 2, 3 itu biasanya badan argumen, dan paragraf terakhir itu biasanya adalah simpulan. Nah, simpulan itu berisi argumen-argumen yang telah disampaikan. Jadi kalian itu memberikan penekanan atau penegasan untuk memperkuat pernyataan dari topik yang sedang dibahas. Nah, boleh nggak Bu di bagian penutup ini 2 paragraf? Ya boleh-boleh aja gitu, asalkan harus ada penutupnya seperti itu. Jadi kembali diingat ya bahwa struktur teks argumentasi itu ada pendahuluan, badan argumen, simpulan atau penutup. Baik, sudah paham ya? Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk pada penugasan. Di sini sudah Ibu sajikan sebuah poster. Posternya itu adalah jenis pangan yang lebih sehat dari nasi. Jadi selama ini sumber karbohidrat kita adalah nasi ya, tapi ternyata banyak sekali sumber karbohidrat yang bisa juga kita manfaatkan selain nasi, dan itu justru jauh lebih sehat. Mungkin ada beberapa gambar di sini yang sudah familiar dengan anak-anak semuanya, namun ada beberapa gambar yang sepertinya juga tidak familiar ya, seperti itu. Ada talas, beras jagung, beras singkong, ubi jalar, sagu, gembili, uwi, umbi garut, gayong, dan sukun. Nah, dari banyak jenis sumber karbohidrat ini nantinya kalian akan membuat teks argumentasi. Apakah semuanya Bu dibuat teks argumentasi? Tidak ya, jadi kalian boleh pilih salah satu jenis karbohidrat saja. Jadi boleh talas, atau misalkan kalian mau membuat teks argumentasi tentang sukun, teks argumentasi sagu, itu boleh. Jadi kalian Ibu beri kebebasan sesuai minat kalian masing-masing untuk memilih salah satu sumber
atau salah satu jenis pangan yang lebih sehat dari nasi ini ya, untuk nantinya kalian buat teks argumentasi. Nah, untuk ketentuan penulisan teks argumentasi, Ibu sampaikan rinciannya di dalam LKPD. Jadi setelah ini, kalian kembali untuk melihat LKPD-nya dan dibaca apa saja ketentuan dalam menulis teks argumentasi. Jadi kembali Ibu tegaskan, di sini kalian memilih salah satu sumber pangan pengganti nasi, kemudian kalian jadikan sumber tersebut sebagai topik dalam menulis teks argumentasi. Misalnya, teks argumentasi beras singkong, atau teks argumentasi ubi jalar, atau bisa juga teks argumentasi sagu gitu. Jadi di antara kesemua ini, silahkan pilih salah satu saja yang paling kalian minati. Sudah paham ya? Untuk bagaimana ketentuannya, silahkan buka LKPD. Baik anak-anak, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Tadi kita sudah banyak sekali membahas hal-hal yang diperlukan sebelum menulis teks argumentasi, seperti kohesi dan koherensi, kemudian konjungsi, langkah-langkahnya, dan poster, serta tadi sudah dibahas juga penugasan. Jadi Ibu harap kalian bisa menyelesaikan tugas pada pertemuan hari ini dengan jujur, tanggung jawab, dan keseriusan, karena hasil yang kalian sajikan nantinya tidak ada yang salah ataupun tidak ada yang jelek. Semuanya bagus dan semuanya benar, asalkan dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan atas pemikiran sendiri. Kalaupun misalkan nanti hasilnya itu jelek, sejelek apapun hasil yang kalian sajikan, itu jauh lebih baik daripada hasilnya bagus tapi dari hasil karya orang lain dengan cara mengcopy paste atau menjiplak melalui internet. Jadi Ibu akan sangat menghargai sekali usaha kalian dan bisa terlihat dari bagaimana nanti kalian menyajikan teks argumentasi. Seperti itu ya. Jadi Ibu harap kalian bekerjanya secara mandiri, jujur, dan atas pemikiran kalian sendiri. Selamat belajar, dan apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan kepada guru mata pelajaran Bahasa Indonesia kalian masing-masing, atau boleh juga melalui kolom komentar di akun YouTube Ibu. Ibu mohon maaf ya apabila dalam penjelasan masih banyak sekali kekurangan ataupun kesalahan. Semoga pembelajaran kita hari ini berguna untuk kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.